Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya sendiri Iqbal Ghafur Pratama dan kawan saya Putri Jaya Menurung, dan yang selanjutnya adalah Rizky Januarti. Baiklah, saya akan langsung membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengembangan sistem pengenalan wajah berbasis deep learning untuk keamanan komputer. Latar belakang di era digital terus berkembang. Tantangan terhadap kamera komputer menjadi semakin rumit. Selain menghadapi bahaya seperti peretetan dan pencurian identitas, kita juga harus waspada terhadap penyalahgunaan akses sistem selama ini. Cara autentikasi paling sering digunakan adalah kata sandi atau PIN. Tetapi metode ini sangat rawan karena mudah untuk ditebak, dicuri atau diretas karena itu diperlukan sistem autentikasi yang lebih aman dan bersifat pribadi. Salah satu contohnya adalah teknologi biometrik seperti pengenalan wajah. Selanjutnya itu pengenalan wajah berfungsi dengan memanfaatkan ciri-ciri unik dari setiap individu sebagai identitas yang tidak sama satu sama lainnya dengan bantuan teknologi deep learning, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN. Sistem ini sekarang mampu mengidentifikasi wajah dengan tingkat akurasi tinggi bahkan dalam situasi yang sulit. Selain itu, pengenalan wajah juga dapat dilakukan secara langsung dan dihubungkan dengan basis data untuk meningkatkan keamanan komputer. Berdasarkan hal ini, penelitian ini berfokus pada pengalaman sistem pengenalan wajah yang berbasis deep learning yang dapat memperbaiki keandalan autentikasi komputer dengan cara efisien dan otomatis. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa deep learning sangat efektif dalam pengenalan wajah untuk keamanan komputer. Beberapa metode seperti CNN, YOLO V5, dan FaceNet telah digunakan untuk mendeteksi wajah secara real time dengan akurasi tinggi. Misalnya itu, contohnya tuh ada Putra dan Imelda tahun 2021 menggunakan CNN untuk sistem presensi dan hasil stabil. Yang kedua itu ada Ayu et al. 2023 menggabungkan YOLO V5 dan Simiase Network untuk mengenali wajah dengan akurasi 94%. Yang keempat itu Chen et al. 2018 dengan mobil FaceNet membuktikan sistem tetap cepat walau di perangkat sederhana. Yang keempat itu FaceNet Scroff 2015 menghasilkan vektor wajah yang akurat untuk membedakan wajah serupa. Yang kelima itu MTCNN banyak dipakai untuk mendeteksi wajah berbagai kondisi dan ekspresi. Oke, yang selanjutnya itu teori-teori dasarnya. Teori-teori dasar yang pertama itu Python, bahasa utama penyerangan proyek ini cocok untuk AI, mudah dipahami dan punya banyak pustaka. Yang kedua itu netbook media coding interaktif berbasis web, cocok untuk diuji dan dokumentasi proyek. Yang ketiga itu OpenCV atau face recognition, digunakan untuk menangkap wajah, mendeteksi wajah dan mencocokkan wajah dari kamera. Yang keempat itu HOG atau CNN. Dua metode deteksi wajah ini agar bisa dibandingkan, bukan disimpan sebagai gambar. Yang kelima itu encoding wajah.
mengubah wajah jadi faktor numerik agar bisa dibandingkan, bukan disimpan sebagai gambar. Yang keenam itu CNN, mode deep learning utama untuk mengenali ciri khas wajah dalam citra. Yang ketujuh itu MobileNet V2. Selanjutnya, tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian ada 10 macam. 1. Identifikasi masalah. Nah, ada dalam contohnya password udah dibobol. Contohnya, nah dibutuhkan autentikasi biometrik berbasis wajah yang aman. Nah, yang kedua, perumusan tujuan. Nah, perumusan tujuan ini disuruh untuk membangunkan sistem login wajah secara real time, offline, akurat, dan menjaga privasi pengguna. Nah, yang ketiga, ada studi literatur. Terdapat ada kajian CNN atau FaceNet, MobileNet, AOG, dan MTCN, etika biometrik, dan keamanan data lokal. Nah, keempat, perancangan sistem, di mana desain sistem berupa modular, nah, serta encoding wajah juga disimpan di dalam database lokal secara aman. Nah, yang kelima, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada 3 pengguna sebanyak 10 gambar per wajah. Nah, pengambilannya via webcam, penyimpanan dengan encoding, ya, berupa encoding ke dalam database. Yang keenam, implementasi. Nah, di implementasi itu dibangun dengan bahasa Python, face recognition sebagai tool data, terus dibutuhkan juga database MySQL dan antarmuka OpenCV untuk scan sama registrasi wajah. Ya, yang ketujuh, pengujian ada beberapa. Satu, uji fungsi dan performa. Yang kedua, akurasi diperlukan lebih dari 95%. Yang ketiga, tingkat waktu tunda saat melakukan scan kurang dari 20 ms, ya. Yang keempat, sistemik harus berjalan offline, karena saya sebagai tim kelompok A menggunakan CMD lewat menggunakan Jupyter Notebook lewat CMD. Nah, yang kedelapan ada evaluasi dan perbaikan. Nah, itu ditangani dengan pencahayaan yang rendah, ditambahkan argumentasi data, serta siapkan fitur anti-spoofing. Kesembilan, dokumentasi yang berisi diagram sistem, struktur database, source kode, hasil screenshot, dan hasil log uji. Yang ke-10, kesimpulan. Nah, kesimpulannya, sistem berhasil, aman, offline, akurat, dan sesuai etika perlindungan data wajah. Oke, selanjutnya lokasi dan penelitian. Nah, dalam penelitian ini merupakan bagian dari mini project mata kuliah keamanan dan informasi jaringan yang dilaksanakan oleh 3 mahasiswa dalam kelompok A di Universitas Tanjung Kuning, Pekanbaru. Nah, penelitian berlangsung selama lebih dari 2 bulan, mulai dari tanggal 20 April sampai 29 Juni 2025, meliputi tahapan studi literatur, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi akhir. Nah, proses pengembangan sistem dilakukan secara luring agar bisa menjaga keamanan dan kerahasiaan data biometrik wajah yang digunakan. Nah, lokasi penelitian itu dilakukan terbagi jadi 2. Pertama di Unilab sebagai tempat bimbingan dan uji coba di lingkungan institusi, serta rumah salah satu anggota tim, rumah Rizky Januardi, sebagai pusat utama pengembangan dan pengujian sistem
pada laptop pribadi. Nah, seluruh tahapan teknis termasuk penulisan kode, akuisisi wajah, dan koneksi database MySQL dilaksanakan secara berkelompok tanpa keterhubungan ke internet untuk memastikan privasi dan integritas data pengguna. Oke. Selanjutnya, data yang digunakan. Data yang digunakan ada beberapa aspek. Pertama, jenis data itu berupa citra biometrik wajah, di mana hasil encoding vektornya 128 dimensi. Nah, juga diperlukan jumlah partisipan 3 orang, di mana jumlah sampelnya 10 gambar wajah per orangnya atau per wajah. Nah, dalam format encoding itu berupa NumPy array, di mana kodenya berupa float 64. Nah, setelah itu baru dikonversi ke bytes. Nah, selanjutnya penyimpanannya itu di dalam tabel students. Nah, di mana di kolom tersebut ada ID, name, encoding. Nah, ada media akuisisi di mana webcam laptop dilakukan digunakan pakai webcam laptop secara real time saat registrasi. Selanjutnya penggunaan data menggunakan face recognition. Yang terakhir keamanan dan privasi, di mana semua data disimpan secara lokal dan tanpa internet. Nah, teknik pengumpulan data ada 2. Pertama, data primer, di mana data primer itu diambil langsung dari webcam pengguna saat registrasi. Nah, terus diproses dengan face recognition, OpenCV, dan PyMySQL. Nah, setelah itu disimpan ke database lokal. Nah, yang kedua data sekunder, di mana mencari jurnal ilmiah yang terkait tentang FaceNet, deepfake, dan sebagainya, serta panduan pustaka Python resmi. Saya Putri Jaya Manurung, NIM 2355201125, melanjutkan bab 5, yaitu keamanan informasi dan jaringan. Kita masuk kepada lokasi dan waktu penelitian. Terdapat aspek implementasi bukti dari kode per sistem, dampak, atau keuntungan. Yang pertama, data biometrik tidak langsung. Gambar tidak disimpan, hanya coding wajah 128 dimensi. PyMySQL binary encoding to be text. Data sulit diretas, tidak bisa dikembalikan jadi gambar. Yang kedua, penyimpanan lokal dan transkrip. Database MySQL lokal dengan tipe long blob. Host localhost tanpa cloud atau API. Privasi terlindungi, tidak kirim data keluar. Yang ketiga, offline tanpa cloud API. Tidak pakai internet sama sekali, tidak ada import request atau API key. Aman dari pencurian data online. Validasi input nama. Nama wajib diisi sebelum registrasi. If not name, print. Nama tidak boleh kosong. Hindari input kosong atau SQL injection. Validasi wajah terdeteksi. Simpan data. Validasi wajah terdeteksi. Simpan data hanya jika wajah terdeteksi. If length, face, location, continue. Hindari error dan data tidak valid. Yang keenam, proteksi SQL injection. Pakai parameterized query PyMySQL. Kursus SQL. Insert into name ends. Input pengguna aman dari manipulasi. Jarak encoding. Pencocokan berdasarkan nilai face distance. Face recognition compare face. Akurasi tinggi dan aman dari pemalsuan wajah. Modular dan lokal. Semua fungsi jalan di lokal, registrasi dan scan. Dev daftar wajah, dev scan wajah. Sistem jaringan stabil, aman dari interferensi luar. Library terpercaya, menggunakan face recognition di library CNN. Import face recognition kode open source. Selanjutnya, ada contoh dari proyek mini kami tersebut. Seperti ini contohnya. Pendeteksi wajah yang kami buat selama 2 bulan
Yang pertama, daftar wajah baru, scan wajah, pilih opsi kurang lebih 1/2, tekan S untuk menyimpan wajah, tekan Q untuk keluar. Tidak ada wajah terdeteksi, coba lagi. Tidak ada wajah terdeteksi, coba lagi. Masukkan nama orang, contohnya nama saya, Putri Jaya Manurung. Oke, selanjutnya scan wajah yang telah terdaftar. Daftar wajah baru, scan wajah, pilih opsi 2, tekan Q untuk keluar. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Result. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem autentikasi wajah berbasis deep learning menggunakan Python dan pustaka face recognition yang bekerja secara real time dan offline. Proses registrasi dan verifikasi wajah berjalan dengan baik, akurat tinggi tanpa koneksi internet. Data wajah disimpan dalam bentuk encoding, blob di database MySQL sehingga privasi tetap terjaga. Sistem ini mampu meningkatkan keamanan komputer pribadi dari akses tidak sah. Consolation. Sistem sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan antarmuka GUI agar lebih mudah digunakan. Perlu ditambahkan processing gambar untuk meningkatkan akurasi serta fitur log aktivitas pengguna. Sistem juga bisa diintegrasikan dengan login sistem operasi dan menggunakan database eksternal yang transkripsi jika ingin diperluas. Oke, sekian dari kelompok A. Kami mengucapkan terima kasih. Kesalahan dari kami, kesempurnaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.